channel. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik tahun 2023. Nah, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang apa itu transmisi manual untuk menyelesaikan tugas dari media pembelajaran. Langsung saja kita menuju ke prototipe. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi transmisi manual secara umum ya. Dan di sini bisa dilihat ini sudah ada prototipenya, prototipe dari transmisi manual itu sendiri. Untuk transmisi manual itu merupakan sistem transmisi pada kendaraan yang memungkinkan pengemudi itu untuk mengubah rasio gigi teman-teman. Nah, untuk mengubah rasio gigi yang diinginkan menggunakan tuas persneling dan tuas pedal kopling. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri itu ada beberapa. Mungkin kita akan bahas di next. Oke teman-teman, pembahasan tentang komponen sistem transmisi manual akan saya jelaskan melalui PPT media pembelajaran yang saya sudah buat sebelumnya. Kenapa saya memilih PPT? Karena lebih mudah menggambarkan dan letak komponen-komponen dari komponen transmisi manual itu secara langsung. Mungkin kita bisa mulai saja dari sekarang. Nah, ini untuk pengertiannya bisa sudah saya sebutkan di tadi, mungkin bisa kita next saja. Nah, untuk komponen-komponennya dan letak komponen tersebut bisa kalian lihat di gambar yang sudah saya sediakan, teman-teman. Nah, untuk komponen-komponen sendiri itu ada beberapa komponen ya teman-teman, bisa saya sebutkan. Ada input shaft, ada counter gear and shaft, ada gigi synchronizer, gigi transmisi, shift rock, bak transmisi, shifting gates, reverse idle gear, extension housing, bearing, output shaft, dan tuas persneling. Untuk selanjutnya penjelasan komponen dan kegunaannya bisa kita lihat dari input shaft terlebih dahulu. Nah, untuk komponennya sendiri itu gambarannya seperti ini ya teman-teman. Nah, input shaft itu yaitu poros yang berfungsi untuk menerima tenaga putar dari mesin melalui kopling dan meneruskan ke dalam sistem transmisi. Input shaft berputar sesuai dengan kecepatan mesin dan merupakan titik awal dari seluruh mekanisme perpindahan tenaga dalam transmisi manual. Next, kita ke komponen selanjutnya, itu ada counter gear and shaft. Nah, untuk counter gear and shaft itu sendiri bisa dilihat komponennya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya komponen ini, counter gear and shaft yang saya maksud, berperan sebagai perantara antara input shaft dan output shaft. Counter gear terhubung dengan berbagai roda gigi untuk mengubah kecepatan dan torsi sesuai dengan posisi gigi yang dipilih oleh pengemudi. Next, kita ke komponen selanjutnya, itu ada gigi synchronizer. Bisa dilihat teman-teman, gambarannya itu seperti ini. Nah, komponen ini bertugas menyamakan kecepatan putaran roda gigi sebelum terkunci dengan output shaft, sehingga perpindahan gigi menjadi lebih halus, tidak menimbulkan suara kasar atau gesekan berlebih. Sinkronisasi ini penting untuk meningkatkan kenyamanan berkendara dan memperpanjang umur roda gigi. Next, kita ke komponen selanjutnya. Tadi berarti kita langsung ke gigi transmisi. Nah, untuk gigi transmisi itu sendiri bisa dilihat komponennya seperti ini. Nah, roda gigi transmisi berfungsi untuk mengubah perbandingan kecepatan dan torsi antara mesin dan roda kendaraan. Setiap roda gigi memiliki ukuran berbeda yang menentukan rasio perbandingan yang berguna untuk akselerasi dan efisiensi bahan bakar. Next, ke komponen selanjutnya itu ada shift rock.
Untuk gambaran si fork itu sendiri bisa dilihat teman-teman, komponennya itu seperti ini. Untuk si fork bertugas menggeser sinkronizer dan roda gigi ke posisi yang diinginkan saat pengemudi memindahkan tuas persneling. Komponen ini bekerja dengan sistem mekanis yang terhubung dengan shifting jets dan tuas persneling. Next. Selanjutnya ada bak transmisi. Nah, bisa dilihat komponen bak transmisi itu seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bak transmisi itu sendiri adalah rumah bagi seluruh komponen transmisi dan berfungsi melindungi bagian dalam dari kotoran serta menjaga pelumasan tetap optimal. Biasanya terbuat dari bahan logam kuat berat seperti aluminium atau besi tuang untuk menahan tekanan dan panas yang dihasilkan selama operasi transmisi. Next. Selanjutnya ada shifting gates. Nah, untuk shifting gate itu sendiri gambarannya seperti ini ya teman-teman. Nah, shifting gates adalah mekanisme yang menghubungkan tuas persneling dengan shift fork dan komponen lain dalam transmisi. Sistem ini menghubungkan pengemudi mengubah posisi gigi dengan mudah melalui gerakan tuas persneling. Selanjutnya itu ada reverse idle gear. Nah, untuk gambaran reverse idle gear itu sendiri bisa dilihat seperti gambar yang sudah saya siapkan teman-teman. Nah, untuk reverse idle gear ini memungkinkan kendaraan bergerak mundur dengan membalikkan arah putaran output shaft. Tidak seperti gigi maju yang menggunakan sinkronizer, gigi mundur biasanya tidak memiliki mekanisme sinkronasi sehingga harus dioperasikan dengan berhenti penuh sebelum dipindahkan. Next kita ke komponen lain. Selanjutnya itu ada extension housing, mungkin kita klik. Nah, untuk extension housing itu sendiri bisa dilihat seperti ini. Nah, bagian ini merupakan bagian belakang dari transmisi yang berfungsi melindungi output shaft dan mendukung sistem pelumasan. Extension housing juga menjadi tempat keluarnya output shaft yang terhubung ke dalam propeller shaft atau drive shaft. Next kita ke komponen lain. Mungkin kita akan ke bearing. Nah, untuk bearing itu sendiri seperti ini. Bearing atau bantalan berfungsi mengurangi gesekan antara komponen yang berputar seperti poros dan ludah gigi. Dengan adanya bearing, pergerakan dalam transmisi menjadi lebih halus dan komponennya lebih awet karena tidak mengalami gesekan berlebih. Next kita ke output shaft ya teman-teman. Nah, untuk output shaft itu sendiri bisa dilihat komponennya seperti ini, hampir sama dengan input shaft tapi berbeda. Untuk output shaft adalah poros yang meneruskan tenaga yang diatur oleh transmisi ke roda kendaraan, memiliki sistem diferensial. Melalui sistem diferensial ya teman-teman. Nah, kecepatan putaran output shaft tergantung pada gigi yang digunakan, menentukan apakah kendaraan melaju cepat atau lambat. Next kita ke komponen terakhir. Nah, ini komponen terakhir. Mungkin teman-teman tidak asing yang memiliki mobil tidak asing dengan tuas persneling ya. Untuk tuas ini merupakan kontrol utama bagi pengemudi untuk mengganti gigi sesuai kebutuhan dengan menggerakkan tuas persneling. Pengemudi bisa memilih berbagai gigi yang tersedia seperti gigi maju, mundur, ataupun netral. Jadi itu ya teman-teman penjelaskan tentang komponen-komponen transmisi manual serta dengan kegunaannya, deskripsi umum dan
penempatan-penempatannya, jadi komponennya ada di mana saja. Oke, terima kasih teman-teman yang mau menyimak video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.